Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk aktivitas pada pagi hari ini, di usia tanaman padi saya itu sudah menginjak bunting kecil ya sahabat tani. Dan untuk lahan ini kebetulan usianya baru menginjak 50 hari setelah tanam. Nah, untuk perawatan di saat padi usia 50 hari nanti akan saya tunjukkan untuk penanganan dari hawar daun bakteri ataupun mencegah terjadinya penyakit kresek ya sahabat tani. Dikarenakan ini musim penghujan, jadi kalau menurut saya ini wajib diaplikasikan kalau untuk musim penghujan. Nah, lain halnya apabila kita menanam padi di musim kemarau ya sahabat. Jadi untuk serangan hawar daun bakteri itu jarang terjadi apabila kita menggunakan pupuk yang berimbang. Nah, untuk pestisida yang akan saya gunakan untuk penyemprotan kali ini mengenai dosis serta merek dagang nanti akan saya tunjukkan untuk aplikasinya ya sahabat tani. Dan di sini saya jelaskan juga, saya tidak ada endorse dari suatu perusahaan manapun. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Barangkali ini dapat membantu bagi sahabat-sahabat kita yang lagi belajar bertani seperti saya, agar kedepannya pertanian kita itu terus berkembang ya sahabat. Nah, namun sebelum kita lanjut ke videonya, apabila video ini bermanfaat, silakan bagi sahabat tani yang belum subscribe, dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, langsung saja kita menuju ke aplikasi pestisida dan untuk beberapa nutrisi ya sahabat tani. Nah, inilah untuk pestisida ataupun obat-obatan yang saya pakai untuk penyemprotan di pagi hari ini di usia tanaman padi yang mulai memasuki bunting ataupun usia tanaman padi yang sudah menginjak 50 hari setelah tanam. Untuk yang saya gunakan ada bakterisida kuproksat. Bakterisida kuproksat ini memiliki bahan aktif tembaga oksisulfat. Nah, ini sangat bagus sekali untuk pencegahan ataupun untuk mengobati hawar daun bakteri ataupun kresek. Sahabat tani juga dapat menggunakan merek dagang lain. Namun untuk merek dagang lain ataupun untuk bakterisida biasanya itu pengaplikasiannya tunggal ya sahabat. Di sini saya akan merekomendasikan apabila sahabat tani mau menggunakan bakterisida yang dapat dicampur dengan menggunakan nutrisi, terus dengan menggunakan fungisida dan insektisida. Untuk yang pertama yang saya rekomendasikan ada merek dagang Besun Elite. Nah, untuk yang kedua merek dagang kuproksat ya sahabat tani. Nah, tinggal dipilih salah satunya saja. Dikarenakan kalau kita memakai merek dagang Nevos ataupun merek dagang Nordok, itu pengaplikasiannya harus tunggal. Jadi sahabat tani tinggal dipilih saja sesuai selera. Tujuannya sama, untuk mengobati atau mencegah terjadinya hawar daun bakteri. Nah, untuk dosis yang saya gunakan bakterisida kuproksat ini saya menggunakan dosisnya itu 50 ml untuk tangki ukuran 16 liter. Nah, sekedar tips dari saya untuk penggunaan bakterisida sebaiknya sahabat tani lakukan di usia tanaman padi menginjak 40 hari ataupun 45 hari setelah tanam. Itu akan lebih baik ya sahabat. Jangan sampai male itu sudah keluar baru kita aplikasikan. Dan untuk nutrisi yang saya gunakan, saya menggunakan merek dagang Santa Grow. Sahabat tani dapat menggunakan merek dagang lain seperti MKP dari Pak Tani ataupun ada yang dari DGW. Nah, kenapa saya menggunakan nutrisi pada penyemprotan kali ini? Ini sekalian ya sahabat pemberian nutrisi di saat padi bunting. Karena saya tidak melakukan pemupukan yang ketiga kali untuk di musim penghujan ini.
Namun apabila sahabat tani ada uang lebih, itu sebaiknya dilakukan pemupukan tabur. Dikarenakan sepengalaman saya, apabila kita melakukan pemupukan yang ketiga kalinya untuk padi yang sedang bunting, itu akan menambah dari segi potensi hasilnya sahabat tani. Nah, dikarenakan untuk musim sekarang dana saya minim, jadi saya tidak melakukan pemupukan yang ketiga kalinya. Saya cukup menggunakan pemberian nutrisinya itu lewat spray saja ya sahabat tani, yang murah. Yang penting di saat padi bunting itu harus ada pemberian nutrisinya. Nah, untuk dosis dari MKP sendiri saya menggunakan, kalau kita hitung dari takaran sendok itu sebanyak 3 sendok makan. Dikarenakan saya tidak memakai sendok, saya menggunakan takaran pestisida ini ya sahabat tani. Nah, untuk dosis dari Kuproxat sendiri ini saya memakai 50 ml juga. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tanaman padi kita itu sering terserang penyakit hawar daun bakteri ataupun kresek. Untuk yang pertama, dosis pemupukan nitrogen ataupun urea yang terlalu tinggi. Untuk yang kedua, curah hujan dan kelembapan yang terlalu tinggi. Terus untuk yang ketiga, dari pengairan yang terus-terusan tergenang ya sahabat. Dan kalau bisa ketiga faktor tersebut harus kita pertimbangkan juga ya sahabat, agar tanaman padi kita itu terbebas dari yang namanya hawar daun bakteri ataupun kresek. Untuk cara pencegahannya, kita dapat melakukan pencegahan di usia 35 hari atau 40 hari, atau bisa juga 45 hari setelah tanam dengan menggunakan salah satu produk yaitu bakterisida. Jangan memakai fungisida dikarenakan beda sasaran ya sahabat tani. Kalau untuk fungisida itu untuk mengobati jamur seperti blas daun, patah leher, jamur ustilago, dan untuk bercak daun juga. Mungkin itulah untuk pertemuan pada video kali ini tentang penjelasan cara menangani hawar daun bakteri ataupun mencegah terjadinya hawar daun bakteri di saat padi bunting. Semoga saja video ini dapat memberikan referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya. Namun sebelum kita pamit, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat, silakan bagi sahabat tani yang belum subscribe dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.